Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ismail dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu tentang membuat sebuah bisnis. Eh, Bisnis saya yaitu di bisnis perdagangan sembako. Next. Oke, yang pertama tentang perusahaan saya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Oktober 2025 dengan nama PT Sedia Pangan dan nama merek Sedia Pangan 11. Eh, saya sebagai pemilik yang terinspirasi oleh kekayaan alam Indonesia sebagai negara dengan tanah subur yang melimpahkan sumber daya dengan berpotensi tinggi, baik untuk kemajuan ekonomi nasional maupun kesejahteraan masyarakat luas. Nah, pemilik perusahaan atau saya yang melihat peluang besar dalam sektor retail pangan, memulai usaha ini dengan keyakinan bahwa Indonesia dengan keanekaragaman hasil bumi seperti beras, sayur, buah, dan rempah dapat menjadi lumbung pangan dunia jika dikelola secara modern dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada identitas perusahaan, bisa dilihat ada logo perusahaan dan merek perusahaan. Next. Nah, untuk produk itu sendiri yang pertama saya menyediakan yang pertama daging segar dengan produk olahan daging, sayuran segar, buah-buahan, roti, serta produk makanan siap konsumsi dan minuman. Dan yang kedua bisa dilihat di gambar juga ada perikanan yang disediakan terdiri dari atas ikan segar, filet ikan, udang, cumi-cumi, dan hasil laut lainnya. Dan yang ketiga juga ada produk sembako yang disediakan dalam usaha antara lain beras, telur ayam, minyak goreng, gula, tepung terigu, garam, mie instan, serta bumbu dasar. Nah, semua produk ini kami kelola dengan sangat baik dan sangat higienis. Jadi ini sangat aman dan baik untuk dikonsumsi di masyarakat. Selanjutnya untuk visi, yang pertama menjadi toko sembako modern terdepan di Indonesia yang menghubungkan petani lokal dengan petani muda melalui layanan belanja online berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan. Ada juga misinya yaitu untuk mewujudkan visi kami. Nah, berikut ada beberapa misi yang kami akan capai. Yang pertama, menyediakan bahan sembako yang bersih dan berkualitas, dan yang kedua, mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah proses pemesanan, pengiriman, dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, ada membangun kemitraan yang kuat dengan petani lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, mendorong pertanian berkelanjutan. Yang keempat, ada mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi produk lokal dan gaya hidup sehat. Dan yang terakhir ada mengembangkan bisnis secara bertahap dengan memperluas jangkauan pasar di wilayah Karawang dan sekitarnya. Dengan visi misi yang ini yang kami buat, eh, saya berharap perusahaan ini bisa berkembang dengan baik di Karawang maupun di nasional. Nah, yang kedua ini ada aspek legal hukum. Nah, dari seluruh aspek legal yang dibutuhkan telah lengkap. Nah, namun ada beberapa izin operasional seperti IMB atau PWG dan lingkungan seperti SPPL atau UPL serta izin khusus industri pangan, SALES, BPOM, dan sertifikasi halal masih dalam status pending atau belum dimulai karena memerlukan inspeksi fisik, uji lab, dan audit pasca stuk fasilitas produksi. Selain eh, izin-izin yang ini semua sudah lengkap, sudah sudah diberikan izin. Selanjutnya aspek pasar kami juga menganalisis aspek pasar bisa dilihat dari eh, tabel. Ada beberapa aspek pasar yang saya buat. Ada 7. Yang pertama ada produk, target pasar, permintaan, pesaing, keunggulan, peluang, atau strategi. Bisa disimpulkan bahwa PT Sedia Pangan berpeluang besar berkembang di Karawang karena tingginya permintaan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan produk segar, higienis, layanan online, dan pengantaran cepat, serta strategi pemasaran terpadu B2B dan B2C. Dan perusahaan mampu bersaing dan menjadi distributor pangan terpercaya. Nah, untuk meningkatkan eh,
penjualan kami juga menerapkan strategi mix 4P. Yang pertama itu ada produk. Nah, produk kami menyediakan beras, telur, ikan sayur, dan pokok atau pangan pokok segar dan berkualitas, higienis dengan label bersih, berkualitas, dan terjangkau. Nah, dari produk kami menyediakan sehigienis mungkin dan seberkualitas mungkin agar menarik para pelanggan. Yang kedua ada place atau tempat, di mana kami juga kerjasama langsung dengan restoran, catering UMKM, dan ada B2C, gerai retail, dan pengantaran rumah tangga. Penjualan langsung, toko, dan langganan rutin. Dan yang ketiga ada price atau harga. Nah, kami siapkan harga yang fleksibel sesuai segmentasi grosir atau langganan untuk B2B dan juga untuk kompetitif terjangkau untuk B2C. Dan yang terakhir ada promosi. Nah, promosi juga kami lakukan dengan eh, digital dan offline di media sosial, pasar lokal, di komunitas UMKM, word of mouth, dan program loyalitas untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Dengan strategi ini, saya harapkan perusahaan ini bisa berkembang dengan pesat. Nah, yang selanjutnya, saya juga melakukan analisis peluang pasar. Yang pertama, bisa dilihat dari data dasar yang saya dapatkan di pada tahun 2024 di Karawang, di mana total kebutuhan pangan utama Karawang pada tahun 2024 adalah 490.000 ton per tahun itu plus minus. Yang pertama, pertumbuhan penduduk Karawang itu meningkat 1,3% per tahun. Dan yang kedua, pertumbuhan konsumsi per kapita 2% per tahun. Nah, ini disebabkan karena peningkatan pendapatan dan gaya hidup. Dan yang ketiga ada total pertumbuhan kebutuhan pangan tahunan yaitu 3,3% per tahun. Nah, bisa bisa kami simpulkan di sini ada peluang yang sangat besar dengan membuka perusahaan pangan di Karawang ini. Yang kedua ada segmentasi pasar. Yang pertama ada target pasar. Kami juga sudah menentukan beberapa target. Yang pertama ada target pasar dengan 5% dari total pasar Karawang yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang kedua ada pertumbuhan permintaan, ada harga jual rata-rata per tonnya, ada proporsi konsumsi dari total ton, dan ada margin keuntungannya sekitar 25%, dan juga ada biaya operasional dan pajak itu 15% dari laba kotor. Yang kedua ada proyeksi keuntungan tahun 2026. Bisa dilihat eh, total pendapatan pada tahun 2026 sekitar 75,454 miliar. Nah, itu adalah proyeksi keuntungan berdasarkan hitung-hitungan dari tadi data awal. Nah, yang ketiga ada proyeksi permintaan pangan 5 tahun ke depan. Bisa dilihat per tahunnya eh, meningkat 3,30%. Dan yang keempat ada kita juga diproyeksikan keuntungan dalam 5 tahun ke depan. Bisa dilihat di layar atau di tabel ada proyeksi keuntungan dalam 5 tahun ke depan itu sangat besar dan bisa disimpulkan dengan volume awal yang kita targetkan itu 4.900 ton per tahun dan pertumbuhan permintaan sekitar 3,3% per tahun. PT Sedia Pangan memiliki peluang bisnis strategis di Karawang dapat bersaing dengan supermarket dan minimarket serta membangun posisi sebagai pusat distribusi pangan modern dengan prospek pertumbuhan yang menguntungkan dalam jangka panjang berkat kombinasi segmentasi yang tepat. Nah, berikut eh, analisis peluang pasar yang kami analisis. Selanjutnya kami juga melakukan analisis dalam Excel. Bisa dilihat dari tabel berikut. Kami juga menggunakan analisis Excel yaitu yang pertama ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial kultur atau kebudayaan, yang kedua ada teknologi, ada aspek environmental atau bisa
aspek pemerintahan, dan yang terakhir ada aspek legal. Dari masing-masing aspek bisa dilihat di skornya itu tinggi, rata-rata 5. Yang ini menunjukkan, analisis spesial ini menunjukkan bahwa bisnis sedia pangan ini sangat positif didirikan atau sangat positif dibangun. Nah, kami juga melakukan analisis SWOT, sintesis spesial. Yang pertama ada kekuatan eksternal utama yang kita miliki. Yang pertama, satu di politik, dukungan pemerintah daerah terhadap UMKM pangan dan ketahanan pangan, membuka peluang bantuan modal dan subsidi distribusi. Dan itu ada ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi Karawang meningkat karena industri dan pendatang meningkatkan daya beli. Yang terakhir ada sosial. Dan masyarakat Karawang ini terdiri dari banyak pekerja industri dan keluarga muda yang membutuhkan suplai pangan rutin. Nah, peluangnya ada penjualan langganan dan delivery. Yang kedua juga kita ada mempunyai tantangan eksternal. Satu, ada persaingan toko bahan pokok lokal ataupun supermarket yang sudah lama berbisnis di Karawang. Yang kedua, ada perlu gudang, tahan cuaca, dan manajemen stok adaptif. Yang ketiga, inflasi dan fluktuasi harga pangan ini tidak bisa dikendalikan karena kondisi pangan, harga pangan ini sendiri tidak eh, bisa dikondisikan, tidak bisa dikendalikan, bisa jadi harganya naik ataupun bisa jadi harganya turun dan stabil. Selanjutnya, kami mengevaluasi dari tadi yang kami sudah analisis. Bisa dilihat di tabel, dari hasil analisis spesial, skor rata-rata menunjukkan 4,2 dari 5. Nah, menunjukkan lingkungan ini atau makro bisnis kondusif dan berpeluang tinggi. Nah, bisnis sedia pangan juga di Kabupaten Ngaro memiliki potensi yang pertumbuhan yang besar karena memiliki beberapa dukungan ekonomi, sosial, dan politik yang kuat. Nah, dari analisis spesial yang kami lakukan bahwa bisnis sedia pangan didirikan di Kabupaten Karawang itu sangat memiliki potensi yang sangat besar. Selanjutnya juga kami melakukan analisis pemilihan lokasi. Kami juga menentukan beberapa lokasi untuk mendirikan offline store. Yang pertama ada di Klari, yang kedua ada di Cikampek, dan yang terakhir ada di Teluk Jambe. Nah, kami juga melakukan beberapa metode analisis pemilihan lokasi. Yang pertama, analisis faktor rating. Bisa dilihat ada faktor penilaian itu ada 6, dan kita juga menggunakan bobot. Bisa dilihat di metode yang pertama, skor yang paling tinggi itu di lokasinya di Teluk Jambe. Selanjutnya yang kedua, analisis menggunakan titik impas lokasi. Nah, dari ketiga lokasi dengan metode dua ini, yang paling tinggi juga ada di Teluk Jambe. Dan yang terakhir ada metode gravitasi. Sama dengan ketiga lokasi ini, dengan metode ini juga eh, bisa dilihat Teluk Jambe yang paling tinggi. Jadi secara keseluruhan bisa dibilang membuka usaha di Teluk Jambe memberikan kombinasi optimal antara keuntungan finansial dan efisiensi operasional. Yang pertama, BEP rendah. Nah, kenapa BEP rendah? Itu bisa cepat balik modal. Dan yang kedua, laba tertinggi. Kenapa kita harus mempunyai laba tertinggi? Kenapa? Biar apa? Keuntungannya biar maksimal. Yang terakhir ada titik pusat gravitasi mendung. Nah, ini juga untuk mendukung efisiensi distribusi produk-produk kita yang akan dikirim ke offline store kita. Juga kita juga melakukan analisis teknis produksi dan operasional. Bisa dilihat di tabel ada komponen-komponen yang kami analisis. Yang kita lanjut, yang pertama ada efisiensi operasional. Bisa dilihat dari analisis efisiensi operasional dengan satu, total luas toko dan gudang itu 150 meter persegi, dan yang kedua ada area efektif, rak display freezer, kasir packing, gudang kecil yaitu 115 meter persegi. Yang ketiga ada area sirkulasi dan fasilitas lorong. Pintu parkir dalam 35 cm,
35 meter persegi dan hasilnya adalah eh, efisiensi operasional ini atau ruang yang efektif itu kita mencapai 76,7%, yang artinya ini bisa dicukup efisiensi karena lebih dari 50%. Dan yang kedua, ada produktivitas tenaga kerja. Nah, total pendapatan bulanan kita dari proyeksi 2026 bisa dengan total rupiah 6.200.500.000 rupiah, dan dengan jumlah tenaga kerja 10 orang, yang artinya perhitungan output atau input rasio kita itu mencapai 620.450.000. Dan yang ketiga ada turnover persediaan dengan perhitungan yang dicapai adalah 10,64 kali per tahun. Nah, itu bisa disimpulkan dari indeks pemanfaatan ruang dengan nilai 76,7 itu bisa dinilai efisien karena ruang dimanfaatkan secara optimal dengan sirkulasi nyaman. Dan yang kedua ada produktivitas tenaga kerja dengan nilai 620,45 juta per orang atau per bulan. Nah, ini juga sangat efisien karena tenaga kerja cukup produktif untuk skala toko. Dan yang terakhir ada turnover persediaan. Ini 10,64 kali per tahun. Nah, ini juga bisa disebut DL, yang dimana stok cepat berputar dan manajemen gudang efisien. Lalu kami juga melakukan analisis aspek finansial. Yang pertama yaitu cash flow, arus kas masuk. Bisa dilihat di tabel pendapatan tahunnya kita itu meningkat dengan arus kas masuk yaitu 73,89 juta miliar. Yang kedua ada payback periode, yang dimana kita juga balik modal kurang lebih 1 tahun kurang karena pendapatan tahun pertama kita sudah jauh menutupi investasi awal. Yang ketiga ada average return atau ARR, bisa eh, bisa dilihat kita bisa mencapai 745%. Nah, ini juga bisa diartikan dengan positif karena melebihi dari 100%. Dan terakhir ada NPV-nya. Nah, NPV ini per tahunnya kita hasilkan atau bisa kita hitung dari keuntungan per tahun kita dapatkan yaitu 243,339 miliar. Yang terakhir ada IRR. Nah, nilai NPV ini sangat positif pada diskon 10% sehingga IRR jauh di atas 10%. Nah, perhitungan ini mencapai 80 sampai 85%, yang artinya pengembalian investasi ini jauh melampaui biaya modal. Lalu ada eh, profitability index, bisa dilihat di layar, dan dapat disimpulkan dari aspek finansial ini. Kita bisa dilihat dari yang pertama cash flow itu ada positif karena arus kas stabil. Yang kedua ada payback period karena kurang dari 1 tahun kita sudah cepat balik modal. Yang ketiga ada ARR mencapai 740%, 45%, dan ini keuntungannya sangat tinggi. Lalu ada NPV-nya mencapai 243,39 miliar, dan ini juga nilai proyeknya sangat tinggi. Lalu ada IRR eh, mencapai sekitar 80 sampai 85%, dan ini juga sangat menguntungkan. Dan yang terakhir ada PI itu 28, dan ini layak dikembangkan. Dari aspek finansial yang sudah dianalisis menunjukkan hasilnya yang sangat positif. Nah, bisa disimpulkan dari analisis yang saya kerjakan secara keseluruhan, perusahaan sedia pangan ini dianggap layak untuk didirikan dan berkembang. Nah, usaha ini juga menunjukkan potensi yang stabil dan berkelanjutan berdasarkan analisis berbagai elemen, termasuk pasar, operasional, teknis, manajemen, dan finansial. Lokasi yang strategis, tata letak fasilitas yang efisien, dan sistem kerja yang terorganisir memastikan permintaan bahan pangan pokok tetap ada dan cenderung meningkat.
Selain itu, proyeksi keuangan menunjukkan potensi pertumbuhan pendapatan setiap tahun sambil mempertahankan tingkat biaya yang stabil. Setiap pangan memiliki peluang untuk menjadi bisnis yang menguntungkan dan berdaya saing tinggi dengan manajemen yang baik, kualitas produk yang terjaga, dan strategi pemasaran yang tepat. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi yang bagi yang menonton dan bagi yang memahami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.